Oke, selamat siang. Ini di Bali. Perkenalkan, ini Pak Sudi, petani gumitir yang ada di daerah Bali. Gimana kabar, Pak Sudi? Sehat. Sehat, Ya, Astengkare. sehat. Siap. Pak Sudi, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Saya dengar-dengar Pak Sudi ini udah lama nih bekerja di Ya, udah lama saya. budidaya gumitir. Gumitir ya. Boleh loh dibagi pengalamannya Pak Sudi, bagaimana produksi gumitir dari awal, ceritanya Pak Sudi terjun di dunia gumitir ini seperti apa Pak Sudi? Ya, dulu saya kan terjun ke gumitir nih. Uh-uh. Kalau nggak salah tuh 2010 saya udah mulai terjun di gumitir tuh. 2010. Iya, sebelum itu kan ada mitir mitir Bali tuh. Mitir Bali. Oh, masih mitir lokal tuh. Ya, itu yang biasanya dulu dipakai Iya. buat upacara-upacara. Iya. Terus? Terus hasilnya ini kan lebih banyak daripada mitir lokal tuh ya. Ya, baru itu masih sebelum itu berarti bibit lokalan aja. Iya, Nggak ada bibit-bibit impor, nggak ada bibit-bibit yang seperti yang sekarang di budidaya. Belum. Oh, berarti begitu dia ada bibit yang bagus, udah langsung Pak Sudi Ya, langsung yang nanam lebar ya. gitu. Waktu 2010, sebelum 2010 itu berarti sudah nanam, Sudah. tapi dengan luasan sedikit ya. Masih main di rumah saya. Di rumah dikit. dulu gitu. Sebelum main di gumitir apa kegiatan Pak Sudi sehari-hari? Dulu ini dah mitir aja. Mitir. Iya. Jual hasil mitir. Iya. Jual hasil mitir baru udah berhenti jual hasil mitir, sekarang budidaya mitir. Setelah ada bibit-bibit yang memang bisa dikembangkan dengan hasil yang lebih banyak. Iya. Dan mulai memberanikan diri Iya. untuk nanam yang luas ya, Pak. Kita untuk Pak Sudi nih, pengalamannya Pak Sudi, kapan produksi gumitir yang paling tinggi dan yang paling rendah? Harganya Dari sisi harga, dari sisi produksi, mungkin produksinya ada pernah terganggu apa gitu kan yang membuat rugi, dan waktu kapan dia memang benar-benar Pak Sudi dapat hasil yang maksimal lah gitu. ya, kalau saya kan dapat hasil yang maksimal tuh dah November, Oktober sampai Desember tuh dah. Setiap tahun. Iya. Setiap tahun Iya. sirkulasinya begitu. November, Oktober, November, Desember. Iya, itu dah. Ketika ada hasil itu berarti sudah berbuah, sudah berbunga, atau mulai proses penanaman di Oktober? Enggak, itu Oktober tuh udah mulai panen seharusnya. Iya. Baru bisa mendapatkan hasil yang Iya. tinggi ya. Oktober, November, dan Desember. Oke, jadi setelah itu Pak Sudi tetap budidaya tapi Tetap budidaya tapi sedikit. ya. Berapa persen kira-kira? Kalau nggak salah tuh sampai 50% saya Mengurangi. Iya. Beralih ke tanaman yang lain. Tomat, cabai itu dah. Tomat, cabai Iya. di waktu-waktu Iya. ini ya, di waktu analisa harga gumitir menurun gitu. Kenapa kira-kira menurut Pak Sudi? Kenapa dia hanya Oktober, November, dan Desember dia bisa tinggi harganya? Kalau saya kan Karena saya belum tahu nih. mulai tanam kan musim-musim kemarau. Kan dikit orang yang nanam. Gitu. Iya. Itu Mas. Musim kemarau Iya. berarti karena keterbatasan air Iya. dan sebagainya. Nggak terpengaruh sama banyaknya upacara atau yang lainnya. Karena Desember, Enggak. Oktober, November, Desember itu berarti kebutuhan harian, Iya. ibadah harian berarti itu. Tapi karena produksi yang menurun berarti dia bisa naik harganya. Iya. Nah, itu bagus lah. Ya, memang banyak kalau di musim-musim kemarau itu area-area yang bawah yang terutama itu yang nggak bisa nanam gitu. Ya, terutama kan di pegunungan tuh Mas, nggak bisa. Oh iya, di pegunungan kekurangan air Iya. ya, panas juga. Dan di sana memang penghasil gumitir yang lumayan gede-gede di sana kalau di dataran atas. Iya. Cuma dia kekurangan air kalau musim kemarau. Ya, betul.
Nah, kalau yang sekarang ini berapa hektar nih Pak Sudi? Sekarang lahan saya semuanya sampai 2 hektar 40. 2 hektar 40. Untuk gumitir berkisar berapa bibit yang ditanam di sini? Kalau gumitir ini berapa? Kalau nggak salah nih ada 150. 150. Aduh tuh 1,5 hektar tuh. 1,5 hektar. Ya. Oh ya ya. Total bibitnya ya Anda tahu berapa puluh ribu? Bibitnya itu dah 150 tray itu. 150 tray Ya, kali 288. 288. Berapa ya? Saya 150 kali 288. 150 kali 288. 43.000. 43.200. Ya. Oke. Di sini kawan-kawan populasi gumitir sekitar 43.000 gumitir. Itu yang ditanam sekarang sama Pak Sudi dengan umur tanamannya berapa hari? Kalau ini udah 2 mingguan. Udah 2 minggu. Sekarang sedang pengocoran pertama. Coba perhatikan pengocoran pertama. Yang motornya manis sekali. Cielo dulu. Oke, ini sekarang sedang pengocoran pertama dan mudah-mudahan pengocoran ini bisa membantu pertumbuhan tanaman gumitirnya. Selain ini Pak Sudi, apa yang ditanam? Saya dengar ada tomat. Iya ada. Tomat udah 7 hari setelah tanam. Iya. Nah, silahkan di beberapa hari ke depan pengocoran pertama biar pertumbuhan awal pertumbuhannya itu bisa bisa optimal Ya. ya, pertumbuhannya, pembentukan batang Ya. dan akar semakin cepat. Ketika setelah pemulihan setelah tanam itu akan lebih bagus diberikan makanan biar dia tidak stres berkepanjangan. Kalau dia stres berkepanjangan, nanti jatuhnya tanamannya akan menjulur panjang, tapi dia kurus. Iya. Itu akan memperpendek Iya. usianya dia. Gitu. Oke. Tahun-tahun sebelumnya Pak Sudi menggunakan pupuk apa? Dulu saya pakai itu dah. NPK aja. Mutiara ini. Oke. Dan sekarang setelah tahun inilah dari pupuk pertama apa? Saya pakai itu udah NPK tuh NPK 16 kompetitor. Dan setelah mulai pembungaan Pak Sudi menggunakan Sekarang saya pakai booster aja dah. NPK booster dengan hasil yang seperti apa? Pak Sudi? Hasilnya bagus, luar Oke, biasa terima hasilnya. kasih. Itu nanti perlahan silahkan coba dengan menggunakan NPK 1616 untuk Oke. starter pertumbuhan Ya. awal. Kalau untuk tomat, saran saya gunakan NPK 1616 dicampurkan dengan KNO untuk membantu akar itu bisa lebih baik dan pembentukan Ya, kalau pakai KNO3 KNO. KNO3. Kalau satu drum tuh Satu drum untuk pengocoran pertama umur 7 hari sampai 15 hari setelah tanam tomat, kasih dia 2 kilo NPK plus 1 kilo KNO. Atau bisa setengah kilo KNO. Yang penting KNO nya itu masuk, kaliumnya itu masuk. Oke. Biar akarnya itu lebih sehat. Oke. Akarnya, bulu-bulu akarnya lebih sehat ya Pak Sudi. Gitu. Biasanya itu bisa meminimalisir terjadinya serangan blossom and root yang busuk hitam pantat. Oke. Karena itu sudah saya trial sendiri, sudah saya coba sendiri Pak Sudi. Saya menggunakan NPK 1616 dicampurkan dengan KNO3. Kebetulan yang saya pakai adalah NPK DW. Iya. Kenapa ini lebih baik dibandingkan produknya kompetitor? Ya, karena satu,
Dari sisi kandungan kita memiliki trace elemen pasti. Trace elemennya itu ada boron, ada zinc, termasuk dengan pupuk makro yang sekunder. Apa pupuk makro yang sekunder itu? Ada magnesium. Itu. Magnesium dia dibutuhkan oleh tanaman. Udah ini pupuknya udah mau habis ini. Tolong. Oke. Udah. Ini sekarang akan dilanjutkan dengan pengaplikasian pupuk. Ya. Oke, terima kasih obrolannya Pak Sudi. Iya. Terima kasih. Semoga Iya. bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Terima kasih.